Begitu gadis itu baru saja menembus waktu, ia langsung menjadi tokoh antagonis kejam yang dibenci semua orang. Tak disangka satu tamparan justru menampar keluar seorang pengkhianat negara, dan bahkan membuat suami penyandang disabilitasnya tergila-gila padanya. Ternyata ia adalah gadis modern, yang tanpa sengaja masuk ke dalam sebuah novel, dan menjadi tokoh antagonis yang semua orang ingin pukul. Untuk bisa kembali ke dunia nyata, ia harus menyelesaikan misi dari sistem, terus berulah demi menonjolkan kebaikan tokoh utama perempuan. Namun yang tidak ia ketahui, ilmu membaca pikiran yang ia tukarkan ternyata error. Ia sendiri tidak mendapatkannya, malah seluruh keluarga suami disabilitasnya bisa mendengar suara hatinya. Hari itu gadis tersebut sedang berulah di restoran, mulutnya mencaci makanan tidak enak, namun di dalam hati ia memuji habis-habisan semua orang di meja makan. Mendengarnya sampai bengong. Perempuan ini keluar dalamnya bertolak belakang. Tak berhenti di situ, ia malah membongkar aib adik-adiknya di depan umum. Adik perempuan nilai matematika cuma 8. Adik laki-laki diam-diam naksir tapi tak berani bilang. Bahkan ia juga menghayalkan suami disabilitasnya sendiri, membuat seluruh keluarga langsung membatu untuk mengawasi menantu yang kelakuannya aneh ini. Ayah mertua sampai memerintahkan suami disabilitasnya pindah kembali ke kamar tidur agar bisa mengawasinya setiap saat. Ini justru membuat gadis itu kegirangan melihat tubuh suami disabilitasnya yang luar biasa. Pikirannya mulai melantur, bahkan ingin mengikatnya dan menciumnya paksa. Tanpa ia sadari, semua pikiran itu terdengar jelas oleh sang suami. Wajah pria itu langsung memerah sampai ke telinga. Demi menyelesaikan misi, gadis itu kembali berbicara kasar di meja makan. Ia mengejek suaminya sebagai orang cacat, dan menuduh keluarga sengaja tidak menunggunya. Namun detik berikutnya, isi hatinya justru membuat semua orang tercengang. Ia mengatakan kaki suaminya bukan penyakit langka. Cukup dengan akupunktur dan pijat selama setahun, pasti bisa sembuh. Keluarga suami langsung terkejut. Ternyata ia tidak benar-benar jahat, bahkan tahu cara menyembuhkan kaki suaminya. Yang lebih mengejutkan masih datang. Dari sistem gadis itu tahu bahwa suami dari sahabat suaminya adalah mata-mata yang menyusup di lembaga riset, dan 3 hari lagi akan membocorkan rahasia negara. Gadis itu sangat marah. Namun demi menjaga peran antagonisnya, ia hanya bisa memakai cara paling kejam, memaksa suaminya memecat sahabat itu dalam 3 hari, dan membuat semua orang tahu. Suami disabilitasnya langsung paham maksudnya. Mulutnya bilang setuju, namun di dalam hati ia tertawa bahagia. Perempuan ini selalu memakai kata-kata paling kejam untuk melakukan hal paling benar. Untuk menjalankan rencana, mereka pergi ke rumah sakit, dan kebetulan bertemu dengan sahabat tersebut, yang sedang bersama wanita licik simpanan suaminya. Begitu melihat itu, gadis tersebut sadar ini kesempatan emas untuk menyelesaikan misi antagonis. Ia langsung maju selangkah, dan menampar wanita licik itu dengan keras, lalu sengaja menjatuhkan diri, berpura-pura terluka. Namun ia belum puas, ia juga memukul sahabat itu tanpa ampun. Saat wanita licik itu hendak membalas, suami disabilitasnya justru tampil gagah, melindungi istrinya. Melihat rencana pasangan gelap itu terbongkar, gadis itu pun puas, dan berhasil menyelesaikan misinya. Dengan senang hati ia menukar hadiah, sebuah es krim. Namun baru 1 gigitan, suami disabilitasnya sudah kembali. Es krim itu tak sengaja mengenai dada pria tersebut. Gadis itu menatap otot dadanya yang kencang, dan kembali punya niat nakal.